Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai suatu materi matematika, yaitu polinomial atau suku banyak. Sebelumnya, mari kita perkenalan dengan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Alicia Syasha Supari, yang kedua adalah Fadilah Nurrohmah, yang ketiga ada Raifan Dimas Saputra, dan yang terakhir ada Sera Nabila Putri. Polinomial atau suku banyak memiliki bentuk umum, yaitu a n x pangkat n plus a n-1 x pangkat n-1 plus a n-2 x pangkat n-2 bla 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 dan seterusnya hingga konstanta. Di sini juga dijelaskan an atau an-1 sama dengan koefisien dari suku banyak, sedangkan a0 adalah konstanta. Cara mencari nilai suku banyak dapat menggunakan dua cara, yaitu cara biasa atau substitusi dan cara skema atau Horner. Polinomial juga memiliki sifat-sifat akar persamaan. Misalkan diketahui polinomial fx sama dengan an x pangkat n plus an-1 x pangkat n-1 plus bla 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 hingga konstanta sama dengan 0. Hubungan antara akar-akar persamaan polinomial tersebut dengan koefisien-koefisien dapat diumumkan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah akar-akar. an-1 plus an. Jumlah hasil kali setiap dua akar an-2 per an. Jumlah hasil kali setiap tiga akar an-3 per an. Jumlah hasil kali semua akar sama dengan -1 kali n dalam kurung a0 per an. Nah, di sampingnya ada contoh soal. Misalkan diketahui akar-akar polinomial 4x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 min x pangkat 2 plus 6x min 4 sama dengan 0 adalah x1, x2, x3, dan x4. Maka tentukanlah nilai-nilai dari a, x1 plus x2 plus x3 plus x4, b, x1, x2 plus x1, x3 plus x1, x4 plus x2, x3 plus x2, x4 plus x3, x4, dan c, x1 kali x2 kali x3 kali x4. Nah, kita bahas satu persatu dari yang A. x1 tambah x2 tambah x3 tambah x4. Nah, di sini kita dapat artikan dari jumlah akar-akar. Kita gunakan rumus yang pertama, yaitu an yang pertama per an. Bukan an yang pertama, yaitu an-1. Jadi itu artinya koefisien yang kedua. Kita dapat lihat di sini jika koefisien yang pertama adalah 4x pangkat 4 dan koefisien yang kedua adalah 2x pangkat 3. Nah, dapat kita lihat jadi an-1. Nah, selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan polinomial. Setiap suku banyak dapat dijumlahkan dan juga dapat dikurangkan, yaitu dengan menjumlahkan atau mengurangkan koefisien-koefisien pengubah yang derajatnya sama, kemudian suku dijumlah atau dikurangi sesuai dengan urutan derajat suku-sukunya. Nah, di sini ada contoh soal. Px min qx sama dengan, nah, kita lihat dari yang bagian kiri terlebih dahulu, yang pengurangan nih. Nah, di sini fungsi px yaitu 5x pangkat 3 plus 2x plus 9 min dikurangi fungsi qx yaitu 4x pangkat 2 plus 7x min 3. Nah, di pengurangan ini ada yang spesial, teman-teman. Yang pertama-tama kita harus menghilangkan kurungnya dulu ya, dengan cara kita yang depan itu langsung bisa hilang karena itu bersifat positif, sedangkan yang belakang itu kan negatif. Jadi kita hilangkan kurungnya dengan mengalikan tanda atau mengubah tanda dengan tanda si negatif itu. Jadi yang positif menjadi negatif dan yang negatif menjadi positif. Kemudian kita hilangkan kurungnya. Nah, setelah itu kita urutkan dengan derajat suku yang paling besar hingga yang terkecil, kemudian kita jumlahkan, kita hitung. Nah, begitu ya teman-teman, sehingga menghasilkan contoh soal menghasilkan jawaban seperti berikut. Kemudian kita beralih ke sampingnya, yaitu yang penjumlahan. Ada fungsi px plus fungsi qx. Nah, sama seperti konsepnya pada pengurangan, penjumlahan pun juga. Yang pertama kita tulis fungsi-fungsinya.
Nah, kemudian kita hilangkan kurungnya, karena di situ kurungnya itu depan belakang bersifat positif, maka tidak ada tanda yang berubah. Kemudian kita urutkan derajatnya, kemudian kita hitung dan menghasilkan jawaban seperti berikut. Nah, selanjutnya ada perkalian polinomial. Perkalian dari suku banyak atau polinomial bisa diselesaikan dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, jika A dalam kurung B plus C sama dengan AB plus AC. Yang kedua ada A plus B dalam kurung dan dalam kurung juga C plus D sama dengan A kali C plus B kali C plus A kali D plus B kali D. Nah, dengan konsep tersebut kita dapat menyelesaikan contoh soal sebagai berikut. Di situ terdapat dua fungsi. Yang pertama x pangkat 2 min 2x plus 3. Yang kedua adalah fungsi 4x plus 5. Nah, di fungsi yang pertama, di yang fungsi x pangkat 2 itu kan terdapat 3 suku banyak. Nah, itu ada x pangkat 2, ada min 2x, dan ada plus 3. Nah, yang pertama, x pangkat 2 ini kita kali dengan dengan fungsi yang belakangnya atau fungsi yang kedua. Itu kan di fungsi yang kedua juga ada dua koefisien ya. Nah, itu yang x kita kalikan dengan 4x. Kemudian kita jumlah, kita ulangi lagi, yang x kita kalikan dengan yang 5. Kemudian kita tambahkan. Nah, kita beralih ke koefisien yang kedua yaitu min 2. Min 2 kita kalikan dengan 4x. Kemudian kita tambah. Kembali lagi, min 2 kita kalikan dengan 5. Kemudian kita tambah lagi. Kita masukkan koefisien yang ketiga yaitu 3. Kita kalikan koefisien pertama dari fungsi yang kedua 4x plus kembali lagi yang 3 dikali koefisien kedua dari fungsi yang kedua yaitu 5. Nah, kita kalikan dan kita jumlahkan sehingga menghasilkan jawaban sebagai berikut. Jawabannya adalah 4x pangkat 3 min 2x pangkat 2 plus 2x plus 5. Selanjutnya ada pembagian polinomial bersusun. Contoh, tentukan hasil pembagian dari fungsi polinomial x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 plus 3x plus 1 sama dengan 0 dibagi dengan x min 2 menggunakan cara pembagian bersusun. Nah, sebetulnya pembagian polinomial bersusun itu konsepnya seperti Porogapet ya. Dapat dilihat di situ. Jadi, itu kita tulis fungsinya yaitu x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 plus 3x plus 1 dibagi x min 2. Yang pertama-tama kita lihat dari koefisien yang pertama yaitu x pangkat 3, kita bagi dengan x, menghasilkan x pangkat 2, kita taruh di atas, kemudian kita kembalikan lagi ke bawah. Yang x pangkat 2 ini dikali x sama dengan x pangkat 3, kita taruh di bawah itu. Kemudian kita kembali lagi ke yang atas, paling atas itu x pangkat 2, kita kali dengan koefisien pembagian kedua yaitu min 2. Kita tulis di belakang x pangkat min 3 tadi yaitu min 2x. Kemudian kita kurangkan. Nah, teman-teman begitu seterusnya ya. Selanjutnya ada pembagian polinomial Horner. Sebenarnya pembagian polinomial Horner itu tidak hanya ada satu jenis, tapi ada berbagai macam jenis. Seperti ada yang pembagian biasa, ada yang pembagian menggunakan 2 faktor, ada yang pembagian dengan 1 faktor tapi di depan 1 faktornya sudah memiliki koefisien. Ada juga yang dibagi dengan faktor yang dibagi. Nah, ini di sini kita beri contoh. Aku beri contoh yaitu pembagian polinomial Horner yang pembaginya ada dua faktor. Nah, langsung aja kita ke contohnya. Contoh, suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 4x pangkat 2 min 10x plus 30 dibagi dengan x min 2 dan x plus 3. Nah, yang pertama, faktor yang pertama ini kita sama dengankan 0 sehingga x sama dengan 2. Dan yang kedua faktor x plus 3 ini kita sama dengankan 0 juga sehingga menghasilkan x min 3. Kemudian kita masukkan ke skema Hornernya. Nah, itu kita tulis fungsi fx-nya, tapi kita hanya tulis konstanta depannya ya. Seperti jika ini x pangkat 3 min 4x pangkat 2 min 10x plus 30, kita tulis angka-angkanya saja. Dan itu harus urut sesuai derajat. Nah, coba teman-teman lihat, itu ada x pangkat 3
X itu diibaratkan sebagai 1, jadi kita tulis 1, terus min 4X pangkat 2 kita tulis min 4, min 10X kita tulis min 10, dan 30 kita tulis 30. Kemudian kita bagi dengan 2. Caranya yang pertama yaitu nah, mari kita lihat skemanya, yaitu setelah kita tulis koefisiennya, kemudian angka 1 atau koefisien yang pertama kita turunkan ke bawah 1, kemudian kita kalikan dan baginya 2. Kemudian kita tulis di sini di baris yang berwarna ungu ini ya. Sebenarnya itu maaf, ini tipe harusnya bukan min 4 tapi harusnya itu 2. Sehingga jika ditambah min 4 tambah 2 adalah min 2. Nah, betul. Kemudian di min 2 ini kita kalikan lagi dengan 2 menghasilkan min 4, kita tulis di belakangnya. Kemudian kita jumlahkan dengan atasnya yaitu angka 10. Min 10 ditambah min 4 adalah menghasilkan min 14. Kemudian min 14 ini kita kalikan dengan 2 pembaginya ini lagi. Kemudian kita balikan, kita tulis di belakang angka min 4. Kan min aja min 28, kita tulis di belakang min 4. Kemudian kita jumlahkan dengan atasnya yaitu 30 dan menyisakan 2. Nah, kemudian itu belum selesai ya teman-teman, kan tadi ada 2 faktor. Kemudian kita bagi lagi dengan faktor satunya yaitu min 3. Sama seperti caranya. Yang pertama 1 kita turunkan, 1 kita kali min 3 menghasilkan min 3, kita tambah dengan atasnya min 2 menghasilkan min 5, min 5 kita kali dengan pembaginya min 3 kita min 5 kali min 3 menghasilkan 15, kita tulis di belakang min 3, kemudian kita tambah dengan atasnya min 14 yaitu 1. Nah, teman-teman kita lihat ini 1 dan min 5 adalah HX dan satunya ini adalah sisa. Nah, teman-teman, kalau pembagian 2 ini tidak langsung ketemu sisanya ya. Kalau HX-nya langsung ketemu. Jadi ini HX-nya adalah X min 5. Sedangkan sisanya kita tulis dengan suatu rumus, yaitu di sini kita tuliskan S sama dengan sisa. Ini S adalah sisa, S sama dengan S2 kali X min 2 plus X1. S2-nya ini adalah 1 dan X1-nya ini adalah 2. Nah, tinggal teman-teman kita masukkan rumus dan menghasilkan jawaban seperti berikut. Teorema faktor. Teorema faktor digunakan untuk menentukan akar-akar atau faktor dari suatu suku banyak. Inti dari teorema faktor adalah suatu pembagi merupakan faktor dari suku banyak jika memiliki sisa 0. Di sini teorema sisa masih diperlukan, yaitu untuk mengetahui sisa dari suatu pembagian suku banyak. Kalau sisa pembagian suatu suku banyak adalah 0 atau tidak memiliki sisa, maka pembagi tersebut merupakan faktor dari suku banyak. Sebaliknya, jika sisanya tidak 0, maka pembagi tersebut bukan merupakan faktor suku banyak. Jika fx sama dengan s sama dengan 0, sehingga k merupakan pembuat 0 suku banyak fk, maka k min x adalah faktor dari suku banyak fx. Dan jika x min k adalah faktor dari suku banyak fx, maka fx sama dengan s sama dengan 0, dengan k merupakan pembuat 0 suku banyak. Dilihat ada contoh soal di sini. Faktor dari 3x kuadrat min 2x pangkat 2 plus x min 2 adalah titik-titik. Pembahasannya adalah xh adalah faktor dari px jika dan hanya ph sama dengan 0. Nah, cara pertama kita substitusikan H pada polinomial. Di sini tertulis X min H. Jadi H itu sama dengan X dan X itu 1. Maka substitusikan persamaan tadi fungsi PX pada fungsi 1. Kita masukkan dulu. Nah, setelah itu kita hitung. Kita masukkan tiap angka X itu diganti dengan angka 1. Nah, jadi 3 kali 1 pangkat 3, 2 kali 1 pangkat 2, ditambah X itu 1 dikurangi 2. Nah, hasilnya adalah 0. Maka bisa dibilang X min 1 merupakan faktor dari 3x kuadrat min 2x pangkat 2 plus x min 2. Nah, itu dia materi dari polinomial atau suku banyak. Sekian dari kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.